Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok manajemen memori. Di sini kami akan menjelaskan tentang beberapa bagian dari manajemen memori. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan tentang nakama kami. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Adrian Ramdhani dengan NIM 231001029. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Arya Raditya Riviandi dengan NIM 2310011030. Perkenalkan, nama saya Radit Aprianto Mahendra dengan NIM 291001031. dan saya Ahmad Habibi dengan NIM 231001032. Selanjutnya itu ada beberapa materi yang akan kita jelaskan. Yang pertama, konsep dasar manajemen memori, konsep binding, ruang alamat logika dan fisik, dan pengalokasian memori. Materi pertama akan dijelaskan oleh Adrian Ramdhani. konsep dasar manajemen memori. Manajemen memori adalah proses mengatur dan mengawasi penggunaan memori komputer secara efisien. Tujuannya adalah untuk mengalokasikan, mengelola, dan membebaskan ruang memori sesuai dengan kebutuhan program dan sistem operasi. Manajemen memori melibatkan tugas-tugas seperti alokasi memori saat program berjalan, pembebasan memori setelah program selesai, serta pengaturan dan perlindungan memori agar program tidak saling mengganggu atau merusak satu sama lain. Fungsi utama dari manajemen memori adalah alokasi memori kepada program yang sedang berjalan. Setiap program membutuhkan ruang memori untuk menyimpan instruksi, data, dan variabelnya. Sistem operasi harus memastikan bahwa setiap program mendapatkan alokasi memori yang cukup untuk mendapatkan alokasi memori yang cukup untuk menjalankan tugasnya tanpa mengganggu program lain. Alokasi memori dapat dilakukan menggunakan berbagai teknik seperti partisi, statis atau dinamis, paginasi, atau segmentasi. Yang kedua yaitu konsep binding. Konsep binding adalah proses di mana instruksi dan data yang berada di disk sebagai file executable dipetakan ke alamat memori. Sebelum eksekusi, program berada di dalam disk, dan saat dieksekusi, program tersebut perlu berada pada suatu lokasi dalam memori fisik. Konsep binding itu ada tiga tahap. Yang pertama, kompilasi, sebuah address binding yang akan selesai sebelum meloading program ke dalam memori. Yang kedua, load, proses relokasi. Jika program berada di memori, maka semua alamat logik dalam program harus dikonversi ke alamat fisik. Yang ketiga, ada eksekusi. Cara relokasi bisa berubah statis, yaitu relokasi alamat dilakukan sebelum program dijalankan, atau dinamis, yaitu relokasi alamat dilakukan pada saat referensi setiap instruksi atau data. Dengan konsep binding, sistem operasi dapat mengatur dan mengelola penggunaan memori secara efisien, memastikan bahwa setiap program mendapatkan alokasi memori yang cukup untuk menjalankan tugasnya tanpa mengganggu program lain. Yang ketiga adalah ruang alamat logika dan fisik. Ruang alamat adalah kumpulan semua alamat yang dapat dihasilkan oleh sebuah program. Ada dua jenis ruang alamat, yaitu ruang alamat logika dan ruang alamat fisik. Ruang alamat logika adalah himpunan semua alamat logis yang dihasilkan oleh CPU untuk suatu program. Alamat logika adalah alamat virtual yang dihasilkan oleh CPU dalam perspektif suatu program. Alamat logika ini digunakan sebagai referensi untuk mengakses lokasi memori fisik. Alamat logika ini juga disebut sebagai alamat virtual karena tidak ada secara fisik. Yang ketiga, ada ruang alamat fisik. Ruang alamat fisik adalah himpunan semua alamat fisik yang dipetakan ke alamat logis yang sesuai. Alamat fisik adalah lokasi yang ada di unit memori. Alamat fisik ini dihitung oleh MMU, Memory Management Unit. Ketika suatu program sedang berjalan, pengguna tidak pernah berurusan dengan alamat fisik. Sebaliknya, alamat fisik diakses oleh alamat logis yang sesuai oleh penggunanya. Materi terakhir adalah mengalokasikan memori. Yang pertama itu ada alokasi statis. Dalam strategi ini, memori dibagi menjadi partisi tetap dengan ukuran yang sudah ditentukan sebelumnya. Setiap partisi diberikan kepada program yang berjalan. Yang kedua ada alokasi dinamis. Dalam pendekatan ini, alokasi memori dilakukan sesuai dengan permintaan aktual dari program.
Yang ketiga, paging. Ini adalah teknik di mana memori dibagi-bagi menjadi blok atau frame fisik yang sama. Halaman atau blok logis dari suatu proses dipetakan ke dalam frame ini. Yang keempat, segmentasi. Memori dibagi menjadi segmen yang berbeda. Sebuah segmen adalah unit logis seperti prosedur, fungsi, dan lain-lain. Yang kelima, paging dengan segmentasi, yaitu gabungan dari paging dan segmentasi. Yang keenam, alokasi berdasarkan prioritas. Proses dengan prioritas lebih tinggi diberikan memori terlebih dahulu. Dan yang terakhir, alokasi dinamis berbasis pembebasan. Memori dibebaskan ketika tidak lagi digunakan dan dikembalikan ke pool memori untuk digunakan kembali. Mungkin segitu saja materi yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.